Nggak bakalan mau bang. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian, pencurian data ya, data berkaitan dengan perbankan. Jadi berawal dari laporan nasabah, laporan bank ya. Bank itu melaporkan bahwa ada sekitar 17 nasabah itu yang komplain. 17 nasabah itu komplain kepada bank ya. Ada beberapa bank yang dia menyatakan bahwa saya tidak bertransaksi, kenapa saya ditagih. Memang ada aturannya, kalau dia tidak bertransaksi ada beberapa batasnya itu bisa melakukan komplain ke bank mereka masing-masing. Jadi berawal daripada itu, ya ada 17 nasabah yang komplain, yang dia tahu-tahu mendapat tagihan adanya transaksi dan kemudian juga tabungannya berkurang. Bervariasi jumlahnya tagihan dan tabungan yang bervariasi. Kemudian dengan adanya laporan itu dari segi tempat ya, Resmob sudah melakukan penyelidikan berkaitan dengan laporan tersebut. Ya, tentunya kita akan memiliki database yang sudah kita arahkan dalam big data di Resmob berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian juga ada beberapa ATM di daerah Otonomi Cidi, ya. Lokasinya juga ada juga di daerah Kalimalang, ya. Di daerah Otista, daerah Cideng, dan Tomang, ya. Dan di daerah Surabaya. Ini beberapa lokasi yang tentunya menjadi operasi daripada para pelaku yang itu. Dan kemudian secara teknis dan taktik dari penyidik adanya pada tanggal 9 November ya, 9 November tim daripada Subdit 4 bisa menangkap dua pelaku ya. Dua pelaku kenapa bisa ditangkap? Karena pelaku itu mau mengambil sebagai alat untuk mencuri data di ATM ya. Karena seperti ini, barang itu. Barang seperti ini, yang diambil. Ya. Ini namanya chip scammer ini scammer. Sedangkan yang di sini adalah spy cam. Ini spy cam. Spy cam ini chip scammer. Jadi kemudian pelaku itu setelah kita lakukan penangkapan dan kita lakukan pemeriksaan, memang benar ya pelaku itu sudah melakukan beberapa lokasi di Jakarta untuk mengambil data. Ini datanya caranya begini, ada ATM, kemudian itu yang kadang teman-teman itu nasabah mau ngambil itu kan menggunakan apa itu PIN, PIN atau password. Jadi dia kan ini ada di mana? Dipasang di mulutnya ATM. Ini kartu kan masuk ini. Kartu masuk. Masuknya terekam. Nggak ada alatnya. Terekam. Biasa. Jadi artinya bahwa nasabah tetap ambil uang seperti biasa. Tapi tidak disadari bahwa di atasnya itu kita rekam itu gunakan apa itu PIN itu ada apa kameranya, spy cam, kecil sekali kameranya di rumahnya, kecil sekali di rumahnya. Ya ini rumah kameranya kecil, kasat mata tidak akan terlihat, mata tidak akan melihat kalau ini adalah kamera. Ini adalah kamera kecil sekali, sebesar apa? Sebesar jarum, misalnya lubang. Yang ini walaupun cuma sebesar jarum atau lubang ini bisa melihat tangan itu makan
password nomor PIN, maka punya kelihatan. Ya, dari coba ini kelihatan. Alat ini bisa melihat. Ya. Walaupun sudah ditutup begini, tutupnya tangan itu di atas sini, tutupnya begini, ya kelihatan. Kelihatan PIN-nya. Setelah itu apa namanya kartu masuk, nasabah kan langsung ngetik PIN, kemudian narik uang. Nasabah tidak merasakan, tidak terasa kalau itu dia sedang dicuri datanya. Kalau nasabah itu pulang pergi, nanti beberapa interval waktu tersangka ini ngambil alat ini kembali. Setelah dia ngambil, otomatis setelah dia cek, ya, setelah dicek ini di sini dia sudah mendapatkan beberapa data. Apalagi kalau itu agennya itu adalah banyak penggunanya, di lokasi yang ramai banyak pengguna, dia mendapatkan banyak data kan di situ. Ya kebetulan yang bersangkutan datang ke Indonesia baru berapa lama? 1,5 bulan ya. 1,5 bulan dia tidak sendiri, berdua, yaitu atas nama Solomas dan Kristea. Dia adalah warga negara Rumania. Jadi dia setelah mendapat data, dia nanti dimasukkan ke kartu, dan dia juga sudah mempelajari ini adalah kartu bank ini. Dia tahu kalau ATM-nya ini banyak ini, ATM-nya ini banyak ini. Jadi ada bank nasional dan ada bank swasta yang dia sasar. Jadi tidak boleh pilih dia, karena dia yang penting bisa beli data. Dan kita lakukan kita pakai untuk menunjukkan berapa lokasi yang sudah di skema ini, ya, berapa lokasi, dan kemudian ya, ini kan tim sendiri. Kemudian pada saat di jalan ini tersangka Solomas ini karena badannya kan dia juga agak kempal mana budaya, ada kempal badannya, ya dia sempat anggota kita, anggota Polri, ya, dia sempat memperkuat senjata. Ternyata yang kita tidak tegas, ya, dan betul, dan kemudian kita bawa ke rumah sakit Fatmawati. Sampai rumah sakit Fatmawati, ada penyampaian darah, menyatakan meninggal dunia. Ini warga negara Rumania pelaku. Jadi MD ini tersangka Solomas, dan di belakang ini tersangka Kristea, negara Rumania. Ya. Jadi yang bersangkutan tetap kita proses di Polda Metro Jaya, dan kita komunikasikan dengan kedutaan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal pencurian, kemudian pencucian uang, ya, di 363 KUHP, di 263, kemudian kita kenakan juga pasal ITE, ya, tentang pencucian uang. Jadi ada transaksi yang sudah dilakukan sebesar 130. Pikiran udah ke rumah semua habis. Salah satu rekening, ya. Pencurian data elektronik. Ini TPPU. gitu. Ada pakaian? Pikiran udah keropen Mas Bang. Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi itu adalah dia menggunakan visa kunjungan atau wisata. Masuk ke Indonesia. Udah teman ya. Saya demikian untuk kasus yang kedua yang kita sampaikan dan